Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Natif. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan keperawatan semester 4. Di sini saya akan membuat video mengenai prosedur dengan tindakan kebutuhan aman dan nyaman. Sini ada yang pertama ada water tapping sponging atau disebut sebagai WTS. Pengertian water tapping sponging adalah salah satu tindakan untuk meningkatkan kontrol kehilangan panas tubuh melalui evaporasi dan konduksi yang biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami demam tinggi. Tujuannya meningkatkan kontrol panas tubuh melalui evaporasi dan konduksi. Untuk peralatannya ada baskom mandi, bantal tahan air, air hangat 37 derajat Celcius atau 98 sampai 6 derajat Fahrenheit. Ada handuk, termometer mandi, etil alkohol atau KP, lap mandi, termometer, sarung tangan. Untuk prosedur tindakan, yang pertama cuci tangan dan kenakan sarung tangan, kemudian jelaskan pada klien tentang tujuan dengan prosedur tindakan. Kemudian yang ketiga, tutup tirai atau pintu ruangan. Kemudian yang keempat, ukur suhu dan nadi klien. Yang kelima, letakkan bantal tahan air di bawah klien dan lepaskan pakaian klien. Yang keenam, pertahankan selimut mandi atas bagian tubuh yang tidak dikompres. Kemudian periksa suhu tubuh. Yang ke-8, celupkan lap mandi dalam air dan letakkan lap yang sudah basah pada masing-masing aksila dan lipatan paha. Bila menggunakan bak mandi, rendam klien selama 20-30 menit. Kemudian yang ke-9, dengan perlahan kompres ekstremitas selama 5 menit. Periksa respon klien, ekstremitas ditutup dengan lap mandi dingin. Kemudian yang ke-10, keringkan ekstremitas dan kaji ulang nadi dan suhu tubuh klien. Kemudian observasi respon klien terhadap terapi. Kemudian yang ke-11, lanjutkan untuk mengompres ekstremitas lain, punggung dan bokong selama 3-5 menit. Kaji ulang suhu dan nadi selama 5 menit. Kemudian yang ke-12, ganti air dan lakukan kembali kompres pada aksila dan lipatan paha. Kemudian yang ke-13, bila suhu tubuh turun sedikit di atas normal, hentikan prosedur. Kemudian yang ke-14, keringkan ekstremitas dan bagian tubuh secara menyeluruh. Selimuti klien dengan handuk dan selimut. Kemudian yang ke-15, ganti peralatan dan linen bila basah. Kemudian yang ke-16, catat bahwa prosedur telah dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk restrain pada anak. Untuk pengertian restrain secara umum mengacu pada satu bentuk tindakan menggunakan tali untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang berperilaku di luar kendali yang bertujuan memberikan keamanan fisik dan psikologis individu. Untuk tujuannya ada 3, untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan anak. Yang kedua, memfasilitasi pemeriksaan. Yang ketiga, membantu pelaksanaan uji diagnostik dan prosedur terapeutik. Untuk tahap kerjanya, memilih alat restrain yang tepat. Kemudian yang kedua, memasang restrain pada klien dengan cepat dan tepat. Kemudian bantu klien duduk jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian pasang jaket restrain ke tubuh pasien. Kemudian pastikan tidak ada bagian tes yang berkerut di bagian punggung pasien. Kemudian memasukkan genggaman tangan di antara restrain dan pasien untuk memastikan bahwa pernapasan tidak boleh dibatasi oleh restrain. Kemudian hindari mengingat restrain pada side rail tempat tidur. Kemudian mengamankan restrain dari jangkauan klien. Kemudian menyediakan keamanan dan kenyamanan sesuai kebutuhan. Kemudian memeriksa bagian tubuh yang direstrain. Kemudian memperhatikan respon klien. Kemudian yang ketiga, kejang pada anak. Pengertiannya dipicu oleh demam, bukan kelainan di otak. Kejang demam biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Ketika mengalami kejang demam, tubuh anak akan berguncang hebat diiringi gerakan menyentak di lengan dan tungkai serta kehilangan kesadaran. Persiapan alat, ada obat anti epileptik sesuai resep dokter. Kemudian selimuti atau bantal anak. Kemudian
tabung oksigen dan alat bantu pernapasan, kemudian send infus atau transfusi dan cairannya, kemudian persiapan lingkungan atau ciptakan lingkungan yang tenang dan banyak sirkulasi udara secara tidak panas. Kemudian penata laksanaannya, libatkan keluarga dalam tindakan keperawatan, kemudian tempatkan selimut kecil yang lunak atau tangan perawat sendiri di bawah kepala anak. Kemudian lepaskan kacamata atau gigi palsu bila ada. Kemudian longgarkan pakaian. Kemudian bila mungkin posisikan anak pada garis tengah hiperekstensi untuk meningkatkan ventilasi yang adekuat. Kemudian bila tak terdapat peralatan medis lengkap, hubungi pelayanan medis darurat. Kemudian berikan obat antileptik dalam dosis yang sesuai dengan berat badan anak. Lihat SOP cara pemberian obat pada anak. Kemudian lindungi anak pada periode pasca kejang. Kemudian yang terakhir, pertahankan posisi miring, tetaplah bersama anak dan tenangkan anak sampai ia sadar, atau karena anak mungkin bingung dan takut. Kemudian tanyakan perasaan anak dan keluarga setelah tindakan. Kemudian ajarkan orang tua dan anak secara mengantisipasi kejang dan beradaptasi terhadap situasi pencetus kejang secara tepat. Kemudian akhiri interaksi dengan mengucapkan salam. Kemudian bereskan semua peralatan, kembalikan ke tempat semula. Kemudian cuci tangan, lihat SOP cuci tangan. Kemudian yang terakhir, dokumentasikan hasil tindakan termasuk reaksi atau respon. Kemudian yang terakhir, dokumentasikan hasil tindakan termasuk reaksi, respon bayi atau anak saat dilakukan tindakan dan sesudahnya. Itu saja penyampaian saya mengenai video prosedur dengan tindakan kebutuhan aman dan nyaman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.